Inanok Amasin yang saya muliakan, yang saya banggakan. Saya sesungguhnya ajak juga Pak Kadis PU. Karena tadi sepanjang jalan saya lihat, ya kalau saya koreksi, jalannya sudah, ya kurang lebih sudah lumayan, tapi hampir semua sungai-sungai kecil tidak ada jembatan. Saya akan perhatikan penuh itu, dan tentu saya kembali dan saya panggil Dinas PU untuk perhatikan akses jalan ke Bani-Bani. Karena ini rumah sakit. Jadi harus jalannya memang harus diperhatikan, diperbaiki, sehingga ya mestinya dari Betun sampai ke tempat ini cukup 1,5 jam, tidak seperti sekarang yang bisa 2 sampai 2,5 jam. Nah, ini menjadi perhatian saya serius karena saya lihat rumah sakit, puskesmas, tempat orang harus mencari sehat, ini harus diperhatikan. Dan tentu kita bersyukur kepada Tuhan, leluhur, dan alam semesta, khusus Rai Bani-Bani yang sudah mengizinkan tempat untuk itu bisa membangun puskesmas di sini. Tadi saya dengar Ibu Ketua Panitia dalam laporannya ya cukup detail, dan nampaknya ini memang harus menjadi perhatian karena saya lihat ya cukup jauh. Ketika benar saja ada ibu hamil atau ada keluarga kita yang sakit parah, kalau di sini tidak menjadi satu sentral pelayanan kesehatan, nampaknya kita akan kesulitan. Saya juga tadi berpikir bagaimana dengan komunikasi antara kecamatan Ikofeo dengan kecamatan Rinhat umpama begitu. Tapi nampaknya kita dibatasi oleh alam medan yang sangat berat, sehingga ke depan ini menjadi perhatian untuk kita bisa lihat, tapi minimal tidak jalan harus diperbaiki. Karena kalau tanpa jalan kelihatannya agak susah untuk majunya kecamatan Ikofeo. Teristimewa juga untuk jangkauan cepat untuk masuk ke puskesmas Bani-Bani. Dan tentu terima kasih banyak untuk teman-teman semua, doa Bapak Mama sekalian, sehingga kita bisa membangun puskesmas di sini, dan terutama tentu kita diberikan berkat kesehatan jiwa raga sehingga kita bisa kumpul untuk melakukan sesuatu yang berguna di sini. Dan saya juga terima kasih karena saya juga orang budaya. Saya senang dengan Bapak Perongdeng yang 2 orang dan Likurai, tepuk tangan untuk mereka dulu. Ya. Ini kalau ada giring-giring saya juga suka main barang ini gitu. Ya. Nanti lain kali kita akan merongeng di sini. Saya tunggu undangannya Pak Wande nanti. Ya. Saya mau tantang Pak Wande untuk merongeng sama-sama. Sekuat apa Pak Wande nanti saya lihat. Ya. Ini keluarga saya. Kalau saya panggil Bapak almarhum Ludo Bapak, berarti beliau juga Bapak. Karena beliau adalah adik bungsu kandung dari Bapak Ludo. Jadi tentu kita sama-sama berkeluarga. Karena saya harus tegaskan, Pak Wande, politik sudah selesai. Ya, hentikan sindiran-sindiran, hentikan omongan-omongan. Allah juga tidak usah terlalu merasa kecil hati, karena itu hanya event dan pertarungan politik. Selesai, kita tutup semua karena keluarga tidak bisa baku buang. Kita bersaudara. Di mana-mana selalu saya omong. Saya masuk di kecamatan manapun, desa manapun, selalu saya katakan, politik selesai, mari kita lupakan itu, abaikan itu, dan lihat ke depan, tatap ke depan untuk kita sama-sama membangun. Dan saya minta supaya program kami, SNKT, juga dinikmati juga oleh teman-teman Ikofeo. Saya tidak pandang bulu, karena bagi saya kita semua bersaudara. Melaka ini kita mau ngomong apa? Mau lihat dari pertarungan kemarin juga sama. Saya dengan Pak Dr. Stefanus bukan siapa-siapa dengan Bapak saya. Hubungannya Bapak, saya harus jelaskan itu. Ya, Kim Tolin dengan Owande apanya yang harus dijelaskan lagi? Sudah jelas. Jadi kita semua bersaudara, kita semua berkeluarga, politik kita kubur karena semua sudah selesai. Kami kebetulan dipercayakan untuk melayani, saya siap datang. Saya tidak akan alergi datang di Ikofeo. Gitu. Meskipun saya kalah, tetapi saya tidak perlu
tidak perlu simpan dendam. Saya justru beri hormat untuk Bapak Wane karena status Bapak, saya harus hormati itu. Saya tidak boleh hanya mengakui Bapak Ludes sebagai Bapak, kemudian Bapak Wane saya tidak akui. Itu konyol. Gitu. Itu konyol. Jadi saya bangga, saya senang. Bapak Wane juga dengan besar hati mau menerima saya. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Wane. Keluarga dan keluarga tidak bisa baku buang. Lama-kelamaan kita semua akan tetap membina kembali hubungan itu, karena saya sendiri tidak menciptakan jarak. Kecuali saya yang menciptakan jarak, ya tentu itu akan terus berkembang. Jadi kalau di sana sini orang katakan saya tidak begini, saya itu tidak usah peduli, karena watak saya bukan begitu. Saya hanya datang untuk bekerja melayani masyarakat Malaka, titik gitu. Kemudian mau maju bertarung lagi itu urusan lain. Belum 100 hari jangan omong dulu itu. Ya, kita kerja dulu. Kebetulan pengalaman kami di merantau itu kami hanya untuk bekerja. Kalau sudah bekerja kita mari uji. Dan pekerjaan saya 100 hari, saya perlu sampaikan supaya masyarakat saya khususnya di UKVU juga mengetahui dan bisa juga mengikuti apa program selanjutnya buat orang UKVU juga. Bukan hanya untuk orang-orang SNKT, saya tidak peduli itu. Karena kita sama-sama. Yang pertama saya harus informasikan, kemarin kartu Malaka Cerdas memang kita sudah bagikan. Mohon maaf untuk adik-adik saya, anak-anak saya yang belum dapat, mungkin belum waktunya. Tetapi kemarin itu kita baru gelontorkan untuk 500 mahasiswa. Itu pun hanya untuk mahasiswa yang tugas akhir. Itu pun hanya untuk mereka yang betul-betul orang tuanya sangat tidak mampu. Dan saya mohon maaf kalau keluarga yang belum mendapat, meskipun masuk kriteria itu, tapi minta maaf. Ini kan kita baru melangkah. Kami duduk belum 1-2 hari, belum 100 hari. Tidak mungkin hari ini saya duduk dan semua beres, itu tidak mungkin. Manusia dari manapun tidak akan mungkin lakukan itu. Tapi saya perlu informasikan bahwa sebentar lagi Ibu Kadis Kesehatan juga akan dengan kami melonsing yang namanya Kartu Malaka Sehat. Dan harapan saya masyarakat UKVU juga menikmati itu. Karena saya tidak pandang siapa-siapa. Yang pentingnya beliau memenuhi syarat, kita rangkul semua. Dan ke depan, kemarin itu 500, kami juga sudah rancang-rancang untuk 1000. Untuk Kartu Malaka Cerdas itu. Dan kita akan tingkatkan terus, ini kan baru mulai melangkah. Kita hitung, pasti semua akan lakukan itu. Dan untuk 2021 dengan 2022, saya masih fokus. Pertama, mohon maaf, bukan berarti Kecamatan UKVU tidak lebih baik dari yang lain. Tetapi karena Malaka Tengah, khusus Betun menjadi ibu kota kabupaten, izinkan saya untuk merubah sedikit wajah ibu kota Malaka. Sehingga program saya adalah kita sudah akan mulai membangun stopan lampu merah. Kita juga akan membangun trotoar. Kita juga akan memasang lampu jalan. Kemudian kita harus membangun alun-alun kota. Kita juga membuat 2 akses untuk arah ke Puspem, pusat pemerintahan kabupaten. Ini harus kita lakukan. Di 2022 kami juga harus kerja keras untuk launching beras Nona Malaka. Kita harus kerjakan semua ini. Ini untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita. Dan Bapak Wanda dan keluarga besar, sebagai manusia saya mohon maaf. 100 hari kerja saya, bukan saya mencari-cari kesalahan Bapak Wanda. Tapi kalau kita mau ingin kerja yang jujur, kerja yang bersih, kerja yang tulus, ikhlas, cerdas, cermat untuk membangun Malaka, maka kita harus mulai dari diri kita. Sehingga saya terpaksa harus melakukan audit. Jadi minta maaf Bapak Mama yang jadi kepala desa, saya tidak mencari-cari kelemahan. Tapi saya ingin meluruskan, membersihkan supaya dana-dana yang menjadi hak masyarakat jangan sampai disalahgunakan. Sehingga terpaksa saya harus audit seluruh desa, saya mengaudit sampai bukan hanya teman-teman di desa. Teman-teman yang di OPD pun sedang saya audit. Dan ke depan saya akan terapkan disiplin. Ketika temuan-temuan itu terlalu lamban dikembalikan, saya akan punya strategi lain. Tapi saya belum umumkan Bapak Wanda dengan keluarga besar di sini. Akan saya keluarkan lagi jurus. Saya terlalu banyak jurus Bapak. Gitu.
Satu hilang 1000 masih tunggu untuk saya keluarkan. Jadi pelan-pelan, karena ini semata-mata hanya untuk melayani masyarakat, bukan untuk diri saya. Kita siap maju, siap menang, dan siap untuk melayani masyarakat yang sekarang menjadi masyarakat kita. Dan saya sekarang jadi bapaknya Melaka, bukan lagi bapaknya SNKT, bapaknya SDS, WT, tidak. Saya berdiri di tengah dan di depan masyarakat saya. Karena itu, hari ini panas saya harus datang, hari ini hujan pun saya harus tabrak. Kalau sudah jadwalkan dan saya jawab yes, pasti saya hadir. Jadi sekali lagi, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.